Cerita sejarah Indonesia merupakan kisah yang menarik untuk diceritakan kepada anak. Tentang bagaimana sebuah bangsa yang tadinya terpecah belah kemudian bersatu untuk melawan penjajahan ini penuh dengan pesan moral yang bisa anak tiru dan pelajari. Anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka perlu mengetahui asal-usul dari bangsa mereka sendiri dan bagaimana perjuangan yang sudah dilalui oleh para leluhurnya guna meraih kemerdekaan. Sejarah Proklamasi Republik Indonesia. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum pembacaan proklamasi, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945 Jepang lumpuh karena serangan bom atom yang menyerang kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Jepang pun merencanakan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk memerdekakan Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahannya. Setelah peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, sebuah kelompok besar di Indonesia berpendapat bahwa kemerdekaan sebaiknya segera diproklamasikan tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Hal tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok dan golongan kala itu. Golongan muda memiliki keinginan agar proklamasi kemerdekaan disegerakan, sedangkan golongan tua tidak menyetujuinya lantaran tentara Jepang masih banyak di Indonesia dan khawatir akan adanya kerusuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno pun didesak oleh para pemuda dari kelompok golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Akan tetapi, ternyata Soekarno sudah memiliki rencana untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut ia pilih karena angka 17 dianggap sebagai angka yang suci dan saat itu bulan Agustus adalah bulan suci Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat yang dipercaya sebagai hari yang baik. Perwakilan dari golongan tua, Ahmad Subarjo, dan Wikana dan golongan muda pun berpendapat bahwa proklamasi sebaiknya dilaksanakan di Jakarta. Semua pun sepakat bahwa Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta, dengan jaminan proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno beserta rombongannya tiba di Jakarta pada 16 Agustus 1945 malam hari, tepatnya pukul 23. Di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun merumuskan teks proklamasi. Rumusan yang sudah jadi pun diketik menjadi teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Soekarno dan Hatta pun menandatangani teks proklamasi tersebut. Mereka pun menyiapkan bendera merah putih yang dijahit tangan oleh istri Soekarno, Fatmawati. Tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa adalah di rumah milik Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hatta meminta pers di kantor berita untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masyarakat sekitar sudah berkumpul di kediaman Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.